Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang perjalanan seorang anak bernama Jaya yang meraih kesuksesan akademis dengan penuh perjuangan, namun harus menghadapi konflik batin yang mendalam saat berhadapan dengan pengorbanan besar ayahnya, Pak Badrun. Kisah ini penuh dengan pelajaran tentang cinta keluarga, rasa malu, dan keputusan yang meninggalkan jejak panjang dalam hidup Jaya. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Hujan baru saja berhenti ketika langit mulai memerah di ufuk timur. Suara kicauan burung terdengar pelan, seolah membangunkan sebuah kampung kecil yang masih tertidur. Sebuah gerobak tua terguling di depan sebuah rumah berdinding bambu. Catnya telah mengelupas, menunjukkan kayu lapuk yang telah bertahan bertahun-tahun. Di sisi gerobak itu, seorang pria tua duduk di bangku pendek, mengikat tali sepatu yang sudah hampir putus. Pak Badrun, dengan baju yang warnanya mulai pudar, merapikan topinya sebelum menarik napas dalam-dalam. Hidungnya menangkap aroma tanah basah yang khas setelah hujan. Tangannya yang kasar meraih gagang gerobak, menariknya perlahan-lahan keluar dari halaman. Di belakang rumah, suara ayam berkokok memecah keheningan pagi. Pak Badrun tidak berhenti sejenak pun. Langkahnya mantap, meski gerobak itu berdecit setiap kali rodanya melewati batu kecil di jalanan tanah. Di dalam rumah, seorang anak kecil berdiri di ambang pintu, mengintip ayahnya pergi. Matanya yang besar menatap punggung pria itu, penuh rasa ingin tahu. Anak itu adalah Jaya, seorang bocah yang baru mulai mengerti kerasnya kehidupan. Tanpa berkata apa-apa, ia melihat ayahnya pergi, menembus kabut pagi yang masih tebal. Pemandangan itu begitu biasa bagi Jaya, namun di hari itu, entah mengapa, ia merasa ingin berlari dan bertanya, kenapa ayah selalu bangun lebih pagi dari yang lain? Tapi Jaya tidak bergerak. Ia hanya berdiri, membiarkan bayangan ayahnya perlahan menghilang di tikungan jalan. Suara gerobak yang berdecit makin lama makin jauh, hingga akhirnya hilang, menyisakan keheningan pagi. Jaya kembali ke dalam rumah dan duduk di dekat meja kayu kecil. Tangan mungilnya meraih pensil yang sudah pendek, mencoba menyelesaikan tugas sekolah. Di luar, matahari mulai muncul perlahan, menerangi halaman rumah yang basah oleh sisa hujan semalam. Bagi Jaya, pagi seperti ini adalah hal biasa, tapi ia tidak tahu bahwa di luar sana, ayahnya tengah memulai hari yang penuh perjuangan. Sebuah perjalanan yang tidak hanya mengisi gerobaknya dengan barang-barang bekas, tetapi juga menanamkan harapan besar untuk masa depan anaknya. Pak Badrun bangun sebelum fajar menyingsing, jauh sebelum kebanyakan orang memulai harinya. Cahaya lampu jalan yang temaram menyinari ganggang sempit di mana ia biasa memulai perjalanan. Dengan langkah pelan, ia menarik gerobak tuanya yang sudah usang. Rodanya sering berdecit saat melewati jalan-jalan berlubang. Dalam gerobak itu, tidak ada barang mewah atau hasil bumi yang berharga. Yang ada hanyalah tumpukan kardus bekas, botol plastik, dan potongan logam yang dikumpulkannya dari tempat sampah. Setiap barang itu akan menjadi harapan kecil yang mendukung hidupnya dan anaknya, Jaya. Pak Badrun bukan seorang pria yang dikenal banyak orang. Tetangganya sering melewatinya tanpa menyapa, menganggapnya sekadar bagian dari latar belakang kehidupan mereka. Namun, Pak Badrun tidak pernah merasa marah atau tersinggung. Ia tahu, pekerjaannya sebagai pemulung bukanlah sesuatu yang membanggakan di mata masyarakat. Tetapi baginya, pekerjaan ini adalah jalan untuk memberikan Jaya sesuatu yang lebih, masa depan yang lebih cerah daripada yang pernah ia miliki. Ketika Jaya masih kecil, Pak Badrun selalu memastikan anaknya pergi ke sekolah dengan perut yang kenyang. Meskipun sarapan mereka sederhana, hanya nasi dengan garam atau kadang tempe goreng yang dibeli dari hasil jual barang bekas, Pak Badrun selalu memastikan bahwa Jaya berangkat dengan senyuman. Ia tidak ingin anaknya merasa kekurangan, meskipun kenyataan hidup mereka jauh dari nyaman. Setiap pagi, setelah mengantar Jaya ke sekolah, Pak Badrun memulai perjalanannya ke sudut-sudut kota, mencari barang yang bisa dijual. Ia berjalan dari pagi hingga sore. Seringkali tidak makan siang karena uangnya lebih baik disimpan untuk kebutuhan Jaya. Yang penting Jaya kenyang, pikirnya, sambil terus menarik gerobaknya. Pak Badrun bukan hanya pemulung.
Ia adalah seorang ayah yang penuh kasih sayang. Ketika Jaya pulang sekolah dengan PR yang sulit, ia akan duduk di samping anaknya, meskipun ia sendiri tidak bisa membaca dengan lancar. Ayah nggak tahu banyak, nak, katanya suatu hari, tapi kamu harus belajar terus. Kalau kamu pintar, kamu bisa dapat kerja bagus. Kamu nggak perlu hidup seperti ayah. Ada malam-malam di mana Pak Badrun pulang dengan badan yang pegal dan luka di tangan, karena memungut barang dari tempat yang tidak aman. Tetapi ia selalu menyembunyikan rasa sakitnya di depan Jaya. Sebaliknya, ia membawa pulang sebuah hadiah kecil, seperti sebuah buku bekas atau mainan sederhana yang ia temukan di antara tumpukan sampah. Lihat, nak, ini ayah dapat dari tadi, katanya sambil menyerahkan barang itu pada Jaya. Walaupun barang-barang itu tidak baru, Jaya selalu tampak senang menerimanya. Baginya, hadiah itu adalah tanda cinta dari seorang ayah yang tak kenal lelah. Ketika Jaya mulai masuk SMA, Pak Badrun berusaha lebih keras lagi. Ia ingin memastikan bahwa Jaya memiliki seragam yang layak, buku-buku pelajaran, dan uang transportasi. Setiap kali harga buku naik, Pak Badrun harus mencari lebih banyak barang bekas. Ia akan berjalan lebih jauh, hingga ke daerah-daerah yang belum pernah ia kunjungi. Ia akan berbicara dengan pedagang barang bekas, menawar harga, bahkan memohon agar mereka mau membeli barang-barangnya dengan harga yang lebih baik. Semua ini ia lakukan agar Jaya tidak perlu merasa malu di sekolah, agar Jaya bisa bersaing dengan teman-temannya. Pak Badrun tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Bahkan ketika tubuhnya semakin lemah dan punggungnya terasa sakit karena menarik gerobak setiap hari, ia tetap tersenyum di depan Jaya. Baginya, melihat Jaya tumbuh menjadi anak yang pintar dan rajin adalah kebahagiaan yang tak tergantikan. Ayah nggak punya apa-apa, nak, katanya suatu malam saat mereka duduk di teras rumah. Tapi ayah punya kamu, dan itu sudah cukup. Hari-hari terus berjalan, dan Jaya akhirnya diterima di universitas. Saat mendengar kabar itu, Pak Badrun hampir tidak percaya. Ia tersenyum lebar, air mata mengalir di pipinya. Kamu memang hebat, nak, katanya sambil memeluk Jaya. Ia tahu, perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Semua keringat, semua luka di tangannya, semua malam-malam panjang memungut barang bekas. Semuanya terbayar saat ia melihat anaknya mendapatkan kesempatan untuk mengejar impian. Namun, di balik senyum dan rasa bangganya, Pak Badrun tidak tahu bahwa dunia Jaya di universitas akan berbeda. Ia tidak tahu bahwa anaknya mulai merasa malu dengan pekerjaan yang selama ini menopang kehidupannya. Bagi Pak Badrun, ia hanya seorang ayah yang ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Tapi bagi Jaya, tekanan dari dunia luar, dari teman-teman yang hidup serba mewah, mulai membentuk jarak yang tak terlihat. Pak Badrun tidak menyadari bahwa harapannya yang tulus suatu hari akan bertemu dengan kenyataan yang pahit. Hari pertama Jaya di kampus adalah pengalaman yang tidak pernah ia lupakan. Ia melangkah ke aula besar dengan lantai marmer yang mengkilap, menatap tembok-tembok tinggi yang dihiasi lukisan-lukisan modern dan layar-layar digital yang menampilkan informasi akademik. Kampus itu begitu mewah, begitu megah, dan begitu jauh dari dunia yang selama ini ia kenal. Dari detik pertama ia menginjakkan kaki di sana, ia merasa kecil. Ia merasa seperti masuk ke dunia yang bukan miliknya. Para mahasiswa di kampus itu terlihat berbeda. Mereka memakai pakaian yang rapi, beberapa bahkan terlihat mengenakan merek-merek terkenal. Tas mereka terlihat mahal, sepatu mereka berkilau, dan cara mereka berbicara penuh percaya diri. Di sekitar mereka ada mobil-mobil yang diparkir rapi, mobil yang hanya bisa Jaya lihat di iklan-iklan di televisi. Sementara itu, Jaya hanya membawa tas ransel sederhana yang warnanya mulai pudar, mengenakan sepatu yang sudah mulai aus. Hari itu, Jaya mengingat bagaimana ia tersenyum kaku ketika salah satu temannya bertanya, "Lo dari mana, Jay? Ortu lo kerja apa?" Pertanyaan itu, meski diucapkan dengan nada ringan, menusuk hatinya. Ia bingung harus menjawab apa. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Jaya hanya tertawa kecil dan berkata, "Oh, biasa aja. Ortu gue kerja kecil-kecilan." Ia kemudian buru-buru mengganti topik pembicaraan. Minggu-minggu pertama di kampus, Jaya merasa seperti orang asing. Ia seringkali mendengar teman-temannya bercerita tentang liburan ke luar negeri, membeli barang-barang mewah, atau menghadiri pesta-pesta besar. Salah satu temannya pernah berkata, "Kemarin gue ke Bali lagi nih, stay di villa yang enak banget. Next time lo ikut, ya?"
Jaya hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Padahal ia tahu bahwa bahkan pergi ke Bali sekalipun adalah sesuatu yang tidak pernah terlintas di benaknya. Setiap kali Jaya mendengar cerita-cerita seperti itu, ia merasa semakin kecil. Ia mulai berpikir, apakah ia akan diterima di antara mereka jika mereka tahu bahwa ayahnya adalah seorang pemulung? Apakah mereka akan tetap tersenyum kepadanya jika mereka tahu bahwa keluarganya tinggal di rumah kecil di gang sempit? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantui pikirannya. Lambat laun, Jaya mulai menjaga jarak. Ia mulai membatasi apa yang ia ceritakan tentang dirinya. Ketika orang bertanya, ia memberikan jawaban-jawaban singkat, berusaha untuk tidak terlalu menonjol. Ia takut jika terlalu banyak bicara, ia akan keceplosan dan membuka rahasia tentang pekerjaan ayahnya. Ia juga mulai berhati-hati memilih kata-kata. Ia tidak ingin menyebutkan tempat tinggalnya. Ia tidak ingin berbicara tentang keluarganya. Dan ia mulai menghindar setiap kali teman-temannya membicarakan masa kecil mereka. "Lo kenapa selalu diam aja, Jai?" tanya seorang temannya suatu hari. Jaya hanya tersenyum dan berkata, "Gue lagi capek. Banyak tugas." Itu adalah alasan yang sering ia gunakan. Alasannya untuk tetap diam dan menjaga jarak. Meskipun Jaya berhasil menyembunyikan latar belakangnya, ia tidak pernah merasa benar-benar nyaman. Di dalam hatinya, ada rasa bersalah yang perlahan-lahan tumbuh. Ia tahu bahwa ayahnya bekerja keras setiap hari, bahwa ayahnya bangga padanya. Tetapi di kampus, ia tidak bisa membawa kebanggaan itu. Sebaliknya, ia membawa beban rasa malu, beban rasa takut akan penolakan, dan beban untuk terus menjaga citra yang ia bangun. Ia mulai merasa seperti orang yang berbeda. Di rumah, ia adalah Jaya, anak dari seorang pemulung yang penuh semangat. Tapi di kampus, ia adalah Jaya yang berusaha keras menyesuaikan diri dengan dunia yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Setiap kali ia kembali ke kos, ia akan merenung sendirian. Ia akan melihat pakaian-pakaiannya yang sederhana, tas lamanya, dan buku-buku bekas yang ia bawa dari rumah. Ia sadar betapa besar perjuangan ayahnya untuk mengirimnya ke kampus itu. Tetapi ia juga sadar bahwa dirinya merasa tidak cukup baik, tidak cukup layak untuk bersikap jujur tentang asal-usulnya. Hari-hari berlalu, dan Jaya semakin terbiasa dengan peran yang ia mainkan di kampus. Ia tidak lagi terlalu sering ditanya tentang keluarganya, dan ia mulai menemukan ritme dalam kehidupannya. Tetapi perasaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia selalu merasa bahwa dirinya terperangkap antara dua dunia, dunia yang menginginkan dirinya apa adanya, dan dunia yang menginginkan dirinya menjadi sesuatu yang berbeda. Di tengah kebingungan itu, ia hanya berharap bahwa suatu hari, ia bisa berdamai dengan siapa dirinya sebenarnya. Hari yang selama ini dinanti-nantikan akhirnya tiba. Wisuda adalah momen yang seharusnya menjadi hari paling membanggakan dalam hidup Jaya dan keluarganya. Sebuah pencapaian yang membuktikan bahwa perjuangan panjangnya tidak sia-sia. Di dalam hatinya, Jaya tahu bahwa semua ini tidak akan pernah terjadi tanpa pengorbanan ayahnya, Pak Badrun. Tapi entah mengapa, kebanggaan itu bercampur dengan rasa cemas yang sulit dijelaskan. Pagi itu, sebelum acara dimulai, Pak Badrun datang ke kos Jaya dengan wajah berseri-seri. Ia mengenakan kemeja terbaik yang dimilikinya. Sebuah kemeja yang warnanya sudah memudar dan penuh tambalan, tetapi disetrika rapi agar terlihat pantas. Pak Badrun membawa sebuah kantong plastik kecil berisi beberapa kotak makanan sederhana. Itu adalah hadiah kecil yang ia persiapkan untuk anaknya, tanda cinta dan rasa bangganya. "Jaya, ayah sudah siap. Mari kita pergi ke acara wisuda," ucap Pak Badrun dengan nada penuh semangat. Jaya, yang sedang merapikan toga di depan cermin, terdiam sejenak. Ia tidak segera menjawab. Dalam pikirannya, ia tahu bahwa ayahnya sangat ingin datang. Tetapi ia juga tahu bahwa kehadiran Pak Badrun mungkin akan menarik perhatian teman-temannya. Teman-teman yang selama ini tidak tahu apa-apa tentang latar belakangnya. Pikiran itu membuat Jaya gugup. "Ayah nggak usah ikut." "Ya," jawab Jaya pelan, mencoba terdengar tenang. Pak Badrun memandangnya dengan bingung. "Kenapa, Nak? Ini hari yang besar buat kamu. Ayah mau lihat kamu di panggung, menerima ijazah. Ayah cuma ingin mendukungmu," katanya penuh harap. Jaya menghela napas, lalu memalingkan wajah. "Ayah nggak ngerti, ya? Aku nggak mau teman-temanku tahu siapa ayah. Mereka nggak perlu tahu soal pekerjaan ayah. Ayah pulang aja." Pak Badrun tetap berdiri di tempatnya.
Ia tidak mengerti mengapa Jaya berkata seperti itu. Ia hanya ingin berada di sana untuk anaknya. Tapi, Nak, ini kan hari yang penting. Sudah, ya. Aku bilang ayah nggak usah datang. Jangan paksa aku. Potong Jaya dengan nada tegas. Ia lalu berbalik menuju pintu. Aku berangkat dulu. Jangan datang ke sana. Pak Badrun terdiam, tidak mampu berkata-kata lagi. Wajahnya yang tadinya penuh semangat kini berubah muram. Ia menundukkan kepala, mengangguk pelan, dan mengucapkan, "Baik, Nak, kalau itu yang kamu mau." Meski begitu, di dalam hati kecilnya, Pak Badrun tetap ingin melihat anaknya di momen penting ini. Tanpa sepengetahuan Jaya, ia memutuskan untuk pergi ke kampus. Ia berdiri di luar aula, memandangi kerumunan orang yang masuk ke dalam gedung. Ia tidak punya undangan, dan pakaiannya yang sederhana membuatnya merasa tidak pantas masuk. Namun, ia tetap berdiri di sana, mencoba mengintip ke dalam melalui celah pintu kaca. Ketika nama Jaya dipanggil, aula bergema oleh tepuk tangan. Para wisudawan lainnya memandang ke arahnya dengan senyum lebar, merasa bahwa saat itulah momen puncak perjuangan mereka selama bertahun-tahun. Jaya melangkah ke panggung dengan kepala tegak, mencoba menampilkan kepercayaan diri di depan teman-temannya dan para dosen. Saat tangannya menerima gulungan ijazah itu, ia memaksa senyuman, tetapi di dalam hatinya, rasa lega yang seharusnya ia rasakan tidak pernah muncul. Ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Jauh di luar aula, Pak Badrun berdiri sendiri, menggenggam sebuah kantong plastik kecil berisi beberapa makanan sederhana yang telah ia persiapkan sebagai hadiah untuk anaknya. Ia tidak pernah memiliki banyak uang untuk membeli hadiah mewah. Baginya, membawa sesuatu yang kecil sekalipun sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia bangga. Namun, ia tahu dirinya tidak diinginkan di dalam aula. Pak Badrun menatap pintu kaca besar yang memisahkannya dari keramaian di dalam. Dengan langkah kecil dan hati-hati, ia mencoba mendekat, mengintip dari celah pintu. Dari posisinya, ia dapat melihat panggung besar, hiasan bunga, dan layar besar yang menampilkan nama-nama para wisudawan. Ia tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang mereka katakan, tetapi ketika ia melihat anaknya berjalan ke arah podium, matanya mulai berkaca-kaca. "Itu anakku," gumam Pak Badrun pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Ada rasa bangga yang tidak bisa disembunyikan, meskipun ia berdiri sendirian di luar. Tepuk tangan dari dalam aula terdengar samar-samar, tetapi bagi Pak Badrun, itu sudah cukup. Hanya melihat anaknya berdiri di sana, mengenakan toga dengan senyuman, sudah membuat semua pengorbanannya terbayar. Di dalam aula, Jaya melirik ke arah kerumunan keluarga di kursi penonton. Ia tahu betul bahwa tidak ada ayahnya di sana, karena ia telah memintanya untuk tidak datang. Namun, ia tetap merasa was-was, takut jika ayahnya tiba-tiba muncul dan teman-temannya menyadari siapa dirinya sebenarnya. Ia terus memutar-mutar gulungan ijazah di tangannya, mencoba menenangkan pikirannya. Semua ini untuk kebaikan, pikirnya, meyakinkan diri sendiri bahwa apa yang ia lakukan benar. Setelah acara selesai, para wisudawan mulai berkumpul di luar aula. Mereka berfoto bersama keluarga, saling memeluk, dan berbagi kebahagiaan. Jaya berdiri di tengah-tengah teman-temannya, mendengarkan cerita mereka tentang rencana makan malam bersama keluarga dan perayaan-perayaan yang telah mereka siapkan. Saat salah satu temannya bertanya, "Lo udah ketemu keluarga lo belum, Jai?" Ia hanya tersenyum dan mengangguk, berbohong bahwa keluarganya akan menyusul nanti. Tepat saat Jaya berpaling dari kerumunan, ia melihat sosok ayahnya berdiri di luar pagar, agak jauh dari aula. Pak Badrun terlihat canggung, tetapi tetap tersenyum. Jaya tahu ayahnya pasti sudah menunggu cukup lama. Namun, alih-alih merasa tersentuh, ia merasa takut. Apa yang akan teman-temannya pikirkan jika mereka melihat ayahnya mendekatinya? Bagaimana ia akan menjelaskan siapa pria tua dengan pakaian lusuh itu? Pak Badrun akhirnya melangkah mendekat. Senyumnya semakin lebar. "Nak," panggilnya pelan, dengan nada penuh kebanggaan. "Selamat, kamu sudah berhasil. Ayah sangat bangga." Jaya hanya berdiri diam. Di sekelilingnya, beberapa teman sudah mulai memperhatikan. "Jai, itu siapa?" Salah satu dari mereka bertanya. Dengan cepat, Jaya menjawab, "Nggak tahu. Mungkin dia salah orang." Pak Badrun tertegun mendengar jawaban anaknya. Senyum di wajahnya perlahan memudar. "Jaya, ini ayah, Nak."
Katanya lebih pelan, hampir seperti bisikan. Ia mengangkat kantong plastik kecil di tangannya, mencoba memberikan makanan yang ia bawa. Ayah bawa sesuatu untukmu. Ini buat kamu. Maaf, Pak, saya nggak kenal Anda, ucap Jaya dengan nada tegas, sambil menahan rasa gelisah di dadanya. Ia menoleh ke teman-temannya dan berkata, mungkin dia salah orang. Yuk, kita ke sana. Pak Badrun berdiri diam. Wajahnya kini tanpa ekspresi. Ia menundukkan kepala, melangkah mundur perlahan. Maaf, Nak, gumamnya. Mungkin ayah salah. Dengan langkah kecil, ia berbalik dan pergi, meninggalkan keramaian yang penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Meski hatinya hancur, ia tidak menunjukkan kesedihannya. Baginya, melihat Jaya di atas panggung tadi sudah cukup. Di dalam hatinya, ia tetap bangga pada anaknya, meski anak itu tidak lagi mengakui dirinya. Setelah wisuda berlalu, kehidupan Jaya berjalan seperti biasa. Ia lulus dengan predikat memuaskan dan segera mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan besar di kota. Sebagai seorang karyawan baru yang ambisius, Jaya bekerja keras untuk memantapkan karirnya. Jam kerjanya panjang, seringkali ia pulang larut malam, dan akhir pekannya sering ia habiskan untuk menyelesaikan tugas-tugas tambahan atau mengikuti pelatihan. Dengan cepat, ia mulai menaiki tangga kesuksesan. Promosi demi promosi ia terima, dan ia mulai menikmati gaya hidup yang jauh lebih baik daripada saat ia masih kuliah. Namun, dalam kesibukannya itu, hubungan Jaya dengan ayahnya semakin renggang. Ia jarang pulang ke rumah. Telepon dan pesan dari Pak Badrun sering tidak ia balas, dengan alasan bahwa ia terlalu sibuk atau terlalu lelah setelah seharian bekerja. Pak Badrun, meskipun sedih, tetap bersabar. Ia selalu menunggu kabar dari Jaya, berharap anaknya akan menyempatkan waktu untuk mengunjungi rumah mereka yang sederhana. Setiap pagi, Pak Badrun duduk di depan pintu rumah, menatap jalanan dengan pandangan kosong, berharap melihat Jaya datang meski hanya sebentar. Tapi hari-hari itu tidak pernah datang. Di sisi lain, Jaya mulai merasa bahwa hidupnya sudah berjalan ke arah yang benar. Dengan penghasilan yang cukup besar, ia bisa tinggal di apartemen yang nyaman, membeli pakaian baru, dan menikmati makan malam di restoran mahal bersama rekan-rekannya. Ia merasa bahwa semua usahanya selama ini telah terbayar. Namun, ada perasaan hampa yang perlahan merayap di hatinya. Setiap kali ia melihat foto keluarganya yang ia letakkan di meja kerja, foto lamanya bersama Pak Badrun dan ibunya yang sudah meninggal, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Tapi Jaya memilih untuk mengabaikan perasaan itu. Pak Badrun, di sisi lain, semakin tua dan semakin lemah. Tubuhnya tidak sekuat dulu. Pekerjaannya sebagai pemulung yang sudah ia jalani selama puluhan tahun semakin terasa berat. Setiap kali ia menarik gerobaknya, punggungnya terasa sakit, kakinya sering pegal, dan tangannya mulai gemetar. Tapi ia tetap berusaha. Ia tetap memungut barang bekas, meski penghasilannya kini semakin kecil. Yang ia tahu, ini adalah cara hidupnya. Ini adalah cara ia mendukung Jaya selama ini. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan perubahan pada Pak Badrun. Mereka sering melihatnya duduk di depan rumah lebih lama daripada biasanya, menatap ke kejauhan tanpa banyak bicara. Beberapa orang mencoba berbicara dengannya, tapi Pak Badrun hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa ia baik-baik saja. Namun, dari wajahnya, terlihat jelas bahwa ia merindukan sesuatu, atau seseorang. Suatu hari, Pak Badrun jatuh sakit. Demam tinggi dan batuk membuatnya sulit beraktivitas. Tetangga yang peduli membawanya ke klinik terdekat, dan dokter mengatakan bahwa tubuhnya terlalu lemah karena kurang istirahat dan nutrisi yang memadai. Pak Badrun hanya mengangguk dan berkata, "Saya sudah tua, Dok. Ini hal biasa." Meski begitu, ia tetap berpikir tentang Jaya. Ia tidak ingin merepotkan anaknya. Ia hanya berharap Jaya baik-baik saja di kota besar. Sementara itu, Jaya masih tenggelam dalam pekerjaannya. Ia tahu dari salah satu tetangga bahwa ayahnya sempat sakit. Tapi Jaya beralasan bahwa ia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya saat itu. Ia merasa bahwa mengirim uang setiap bulan sudah cukup. Ayah sudah punya cukup uang untuk makan dan pengobatan, pikirnya. Aku harus fokus pada karirku. Ini semua juga demi ayah. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi Pak Badrun semakin memburuk. Suatu pagi, tetangga menemukannya tidak sadarkan diri di kamarnya yang sempit. Mereka segera membawanya ke rumah sakit.
Tapi nyawanya tidak bisa diselamatkan. Pak Badrun meninggal dunia dengan tenang, tanpa sempat bertemu Jaya untuk terakhir kalinya. Di samping tempat tidurnya, ada sebuah foto Jaya saat wisuda, yang ia simpan di bawah bantal. Meski tidak diakui di depan teman-temannya, Pak Badrun tetap bangga pada Jaya sampai akhir hayatnya. Ketika kabar duka itu sampai ke Jaya, dunia seolah runtuh. Ia tidak menyangka bahwa ayahnya benar-benar telah tiada. Ia teringat semua momen yang selama ini ia abaikan. Telepon yang tidak ia jawab, pesan yang ia tunda untuk dibalas, kesempatan untuk pulang yang selalu ia tolak. Semua itu kini datang menghantamnya sekaligus. Jaya segera pulang ke kampung halaman, tapi semuanya sudah terlambat. Ia hanya bisa berdiri di depan nisan yang sederhana, merasakan kehampaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di bawah langit yang mendung, Jaya akhirnya menyadari bahwa tidak ada karir, tidak ada gaji, tidak ada promosi yang sepadan dengan kehilangan seorang ayah yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Hujan turun rintik-rintik saat Jaya berdiri di depan nisan ayahnya, Pak Badrun. Suasana di pemakaman begitu hening, hanya terdengar suara daun-daun yang bergesekan diterpa angin. Di tangannya tergenggam foto wisuda yang sudah mulai lusuh, gambar yang dulu ia anggap sebagai lambang keberhasilan. Namun sekarang, gambar itu hanya membawa beban di hatinya. Jaya tidak bisa lagi membendung air matanya. Ia teringat semua hal yang seharusnya ia lakukan. Membalas telepon ayahnya, meluangkan waktu untuk pulang, mengucapkan terima kasih, atau bahkan hanya memberikan pelukan sederhana saat ia memiliki kesempatan. Namun semua itu tidak pernah terjadi. Ia begitu terfokus pada karir dan citra dirinya, hingga lupa bahwa ayahnya adalah alasan mengapa ia bisa berdiri di tempatnya sekarang. Saat ia menatap nisan yang basah oleh hujan, ingatannya melayang kembali ke hari-hari sebelum ayahnya meninggal. Ia teringat bagaimana Pak Badrun selalu menyebutkan namanya dengan penuh kebanggaan kepada tetangga-tetangga, meskipun Jaya jarang pulang. Pak Badrun selalu bercerita bahwa anaknya adalah sarjana, lulusan universitas ternama, dan kini bekerja di sebuah perusahaan besar. Meskipun Pak Badrun sering tidak mendapatkan tanggapan dari Jaya, ia tetap memelihara harapan bahwa suatu hari anaknya akan pulang, bahkan hanya untuk makan malam sederhana bersamanya. Namun harapan itu tidak pernah terwujud. Jaya merasa hatinya hancur ketika mendengar dari tetangga bahwa ayahnya selalu menyiapkan makanan di meja setiap kali Jaya berkata bahwa ia, mungkin, akan pulang. Pak Badrun menunggu hingga malam, berharap mendengar langkah kaki anaknya di depan pintu. Tetapi pintu itu tidak pernah diketuk. Sekarang, semua itu hanya menjadi kenangan yang menyakitkan. Jaya tidak pernah menduga bahwa penyesalan bisa begitu berat. Ia mengira masih ada waktu, bahwa ia bisa mengganti setiap kesalahan di masa depan. Tetapi waktu tidak pernah menunggu. Dan sekarang, semua kesempatan itu sudah hilang. Di depan nisan itu, Jaya berbicara, meskipun ia tahu ayahnya tidak akan pernah mendengar. "Ayah," katanya dengan suara bergetar, "aku salah. Aku pikir aku punya banyak waktu. Aku pikir aku bisa mengganti semua rasa sakit yang aku sebabkan. Tapi aku salah. Aku nggak akan pernah punya kesempatan itu lagi." Air mata mengalir deras di pipinya. Jaya mencoba mengingat senyuman ayahnya. Tetapi yang muncul adalah bayangan terakhir kali ia melihat Pak Badrun, saat ia mengabaikan kehadirannya di wisuda. Wajah ayahnya yang penuh harapan, suaranya yang pelan saat memanggil namanya, dan senyuman kecil yang akhirnya memudar. Semua itu terus menghantui pikirannya. "Maafkan aku, Ayah. Aku nggak pernah bilang betapa aku mencintai Ayah. Aku nggak pernah bilang betapa aku berterima kasih untuk semua yang Ayah lakukan buat aku. Aku terlalu sibuk mengejar sesuatu yang ternyata nggak penting," katanya sambil terisak. Di antara air mata dan hujan, Jaya berjanji pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan kehilangan ayahnya. Tidak ada yang bisa menghapus luka di hatinya. Namun, ia memutuskan bahwa ia tidak akan mengulang kesalahan ini pada orang lain. Ia akan mencoba menjadi seseorang yang lebih baik. Seseorang yang menghargai hubungan lebih dari sekadar kesuksesan. Jaya mengambil foto wisuda itu dan menaruhnya di atas nisan ayahnya. "Ini milik Ayah sekarang," katanya pelan. "Aku tidak membutuhkannya lagi. Aku tahu siapa aku, dan aku tahu siapa yang membuatku sampai di sini. Itu semua karena Ayah." Langit sudah mulai gelap ketika Jaya melangkah perlahan meninggalkan makam ayahnya. Langkah kakinya terasa berat, seolah setiap langkah menarik beban yang tak terlihat.
Rintik hujan yang jatuh dari langit mengguyur pelan, membasahi pakaian dan wajahnya yang penuh dengan air mata yang tak lagi ia usahakan untuk dihapus. Di dadanya, ada kekosongan yang begitu besar. Kekosongan yang lahir dari kata-kata yang tak pernah ia ucapkan, pelukan yang tak pernah ia berikan, dan waktu yang tak pernah ia luangkan. Ia sadar, kini semua itu telah hilang, lenyap bersama orang yang paling mencintainya, bersama Pak Badrun, sosok yang selama ini selalu ada, tetapi kerap ia abaikan. Jaya berhenti di jalan setapak yang basah, menatap foto lamanya bersama Pak Badrun yang ia bawa dari rumah. Dalam foto itu, ia masih seorang anak kecil yang duduk di atas gerobak pemulung. Ayahnya berdiri di belakangnya, tersenyum bangga meski tubuhnya terlihat letih. Kini, senyuman itu hanya tersisa di atas kertas yang mulai menguning, menjadi bayangan dari sesuatu yang tidak bisa ia kembalikan. "Kenapa aku dulu tidak pernah menyadari?" bisiknya pada dirinya sendiri. Angin membawa suaranya yang lemah, seakan-akan ikut menghapus penyesalan yang begitu dalam. Tapi Jaya tahu, tidak ada yang bisa benar-benar menghapusnya. Ia hanya bisa membawa penyesalan itu kemanapun ia pergi, sebagai pengingat atas kesalahan-kesalahan yang telah ia perbuat. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Ada janji yang ia buat dalam hatinya. Janji untuk menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Janji untuk mencintai orang-orang di sekitarnya tanpa syarat, sebagaimana Pak Badrun telah mencintainya. Ia tahu, meski ia tidak bisa kembali ke masa lalu, ia bisa menghormati ayahnya dengan cara menjadi pribadi yang lebih baik. Hujan yang semakin deras menyapu jalan setapak itu. Jaya memandang ke depan, ke arah rumah yang dulu ia tinggalkan dengan berbagai alasan. Rumah kecil itu kini kosong, hanya diisi oleh kenangan-kenangan yang masih hidup di dalam pikirannya. Namun, Jaya tahu bahwa meskipun ayahnya telah pergi, kehangatan cinta ayahnya akan selalu bersamanya. Dengan langkah yang perlahan tapi pasti, Jaya kembali berjalan, membawa rasa kehilangan dan cinta itu di hatinya. Hujan terus mengguyur, tetapi ia tidak lagi berusaha berlindung. Biarlah hujan itu membersihkan air matanya, membersihkan beban di pundaknya, dan menyatu dengan kenangan yang akan ia jaga sepanjang hidupnya. Setelah Pak Badrun meninggal, kehidupan Jaya seperti kehilangan arah. Meskipun ia tetap bekerja, memenuhi rutinitas harian, semuanya terasa hampa. Ia mulai menyadari betapa sunyinya dunia tanpa suara ayahnya. Tidak ada lagi pesan-pesan singkat yang dulu kerap ia abaikan. Tidak ada lagi senyum sederhana atau tawa lembut yang mengingatkan bahwa, meski hidup keras, ada cinta yang selalu mendukungnya di belakang layar. Malam-malamnya berubah menjadi panjang dan gelap. Jaya seringkali terjaga di tengah malam, memandangi langit-langit kamarnya yang kosong, memutar ulang ingatan-ingatan yang kini terasa seperti mimpi. Ia membayangkan kembali punggung ayahnya yang membungkuk saat menarik gerobak, tangannya yang kasar saat mengusap kepala Jaya kecil, atau wajahnya yang penuh rasa bangga saat Jaya bercerita tentang nilai ujian yang bagus. Kenangan itu muncul begitu jelas, namun pada saat yang sama, terasa begitu jauh. Di meja kerjanya, ia meletakkan sebuah foto tua yang ia ambil dari rumah mereka setelah pemakaman. Foto itu adalah satu-satunya peninggalan yang ia simpan di tempat tinggalnya. Setiap kali ia melihatnya, dadanya terasa sesak. Ia tahu bahwa selama ini ia telah membangun kehidupannya di atas landasan pengorbanan seorang pria yang tidak pernah meminta imbalan. Seorang pria yang mencintainya tanpa syarat. Meski Jaya seringkali lupa menghargai kehadirannya. Teman-teman Jaya di tempat kerja mulai memperhatikan perubahan pada dirinya. Mereka bertanya-tanya mengapa Jaya yang dulu ceria dan ambisius kini seringkali tampak termenung. Ia menjadi lebih pendiam, lebih introspektif. Saat orang lain sibuk membicarakan promosi atau bonus akhir tahun, Jaya hanya tersenyum tipis, pikirannya melayang ke tempat lain, ke rumah kecil di gang sempit, ke meja makan sederhana yang sekarang kosong. Suatu sore, ketika Jaya akhirnya memiliki keberanian untuk pulang ke rumah itu, ia menemukan kamar ayahnya yang masih sama seperti terakhir kali ia tinggalkan. Ada pakaian ayahnya yang tergantung di dinding, tumpukan buku-buku lama yang tidak pernah ia perhatikan, dan sebuah catatan kecil yang tertinggal di meja. Catatan itu hanya berisi satu kalimat, tulisan tangan Pak Badrun yang sederhana namun menggetarkan hati. "Nak, ayah selalu bangga padamu." Membaca kalimat itu, air mata Jaya mengalir tanpa ia sadari. Ia duduk di ranjang tua ayahnya, menggenggam catatan itu erat-erat. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan semua rasa sakit, penyesalan, dan kerinduan itu mengalir keluar. Di sana,
Di ruangan kecil itu, ia merasakan kehadiran ayahnya meski hanya dalam kenangan. Ia tahu bahwa meski ayahnya telah pergi, cinta dan pengorbanan itu akan terus hidup dalam dirinya. Sejak hari itu, Jaya mencoba menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Ia mulai lebih banyak mendengarkan orang lain, mencoba membantu mereka yang sedang berjuang seperti ayahnya dulu. Ia mencari cara untuk menghormati kenangan ayahnya bukan hanya dengan air mata, tetapi dengan tindakan nyata. Dalam hati, ia berjanji bahwa ia tidak akan pernah lagi menyia-nyiakan cinta yang ia terima, entah dari siapapun itu. Dan meskipun rasa kehilangan itu tidak pernah benar-benar hilang, Jaya perlahan-lahan belajar untuk berdamai. Belajar untuk hidup dengan membawa cinta ayahnya dalam setiap langkah yang ia ambil. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.